Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan. NIM saya 8040170156. Saya akan mengerjakan tugas Enterprise Application Integration dalam bentuk video. Mari kita saksikan. Baiklah, nama saya Fajar Ramadan, NIM 4040170156. Saya akan mempresentasikan tentang Enterprise Application Integration dalam bentuk video. Enterprise Application Integration adalah penggunaan teknologi dan layanan di seluruh perusahaan untuk memungkinkan integrasi aplikasi, perangkat lunak, dan sistem perangkat keras AI terkait dengan teknologi middleware dan teknologi AI lain yang berkembang meliputi integrasi layanan web, arsitektur berorientasi layanan, integrasi konten, dan proses bisnis. Contoh Enterprise Application Integration. Organisasi atau perusahaan banyak menggunakan Enterprise Application Integration sebagai sistem informasi mereka, contohnya Supply Chain Management untuk mengelola pasukan supplier, inventaris, dan pengiriman, dan lain-lain. Human Resource Management untuk mengelola karyawan, melatih karyawan, dan merekrut calon karyawan. Employee Healthcare untuk mengelola catatan medis dan rincian asuransi karyawan. Customer Relationship Management untuk mengelola pelanggan potensial, dan saat ini Business Intelligence Application untuk menemukan pola dari data yang ada dari operasi bisnis. Paling sistem ini mandiri dan tidak berkomunikasi satu sama lain karena masalah ketidakcocokan seperti sistem operasi yang mereka jalani. Sistem database yang digunakan dalam sistem lama tidak didukung lagi. AI adalah kerangka integrasi middleware yang dibuat dari kumpulan teknologi dan layanan yang memungkinkan integrasi sistem dan aplikasi yang mulus di seluruh perusahaan dan memungkinkan pengumpulan data dan otomatisasi proses bisnis. Tantangan Enterprise Application Integration seringkali menjadi sulit untuk berkembang secara efisien, sulit untuk memperluas untuk mengintegrasikan pihak ketiga pada platform teknologi lainnya, menambah kompleksitas dan usaha pengolahan tambahan. Login sering dibangun menggunakan teknologi proprietary dan membutuhkan keahlian khusus. Kurangnya fleksibilitas, sulit untuk memperpanjang atau berintegrasi dengan produk AI lainnya, memerlukan organisasi untuk menerapkan AI. Jenis-jenis AI, data, proses, teknik, dan teknologi perpindahan data antar data store. Application Interface Level memanfaatkan antarmuka yang diekspos oleh aplikasi custom atau paket. Method Level berbagi logika bisnis. User Interface Level aplikasi pengemasan dengan menggunakan antarmuka. Pengguna mereka sebagai titik investigasi yang umum. Konsep perencanaan enterprise arsitektur. Pengertian enterprise. Menurut para ahli, enterprise dapat didefinisikan sebagai berikut. Enterprise bukan hanya perusahaan, company,
yang berorientasi kepada profit saja, tetapi dapat juga berupa organisasi non-profit atau nirlaba seperti pemerintah, institusi pendidikan, ataupun organisasi amal. Surendro 2009. Enterprise diartikan sebagai kumpulan organisasi apapun yang memiliki tujuan-tujuan. Enterprise dapat merupakan sebuah badan pemerintahan, sebuah korporasi keseluruhan, sebuah divisi perusahaan, departemen tunggal, atau sebuah rantai organisasi yang berjauhan secara geografis tetapi saling terkait oleh kepemilikan. The Open Group 2011. Menurut Surendro 2009, arsitektur merupakan suatu perencanaan yang diwujudkan dengan model dan gambar dari bagian suatu komponen dengan berbagai sudut pandang, sedangkan The Open Group 2011 memiliki dua makna dalam mendefinisikan arsitektur, yaitu deskripsi formal dari suatu sistem atau rencana terperinci dari sistem pada tingkat komponen sebagai panduan implementasi. B. Struktur dari berbagai komponen, hubungan antar komponen-komponen tersebut, serta prinsip dan pedoman yang mengatur desain dan evolusi komponen-komponen tersebut dari waktu ke waktu. Jadi, arsitektur adalah perancangan atau mempresentasikan sesuatu gambaran dari suatu benda atau objek-objek sehingga dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan enterprise arsitektur berikut berupa pendapat mengenai enterprise arsitektur menurut para ahli. Perencanaan arsitektur enterprise menurut Charles Martin yang menggunakan metodologi information engineering adalah perencanaan yang ditujukan untuk meningkatkan sumber daya modal manusia dan sistem informasi guna untuk mendukung pencapaian visi bisnis. Ulum 2008. B. Perencanaan arsitektur enterprise menurut Wetherbell yang menggunakan metodologi four-stage model adalah fondasi untuk pengembangan sebuah portofolio aplikasi yang selaras dengan tujuan perusahaan dan memiliki kemampuan untuk menciptakan keunggulan di atas pesaing. Perencanaan arsitektur enterprise menurut Welzer adalah pendekatan yang praktis dan formal yang berdasarkan pada konsep strategi bisnis yang menentukan cara mengeksploitasi sumber daya SDI beserta pemanfaatannya. D. Menurut Chris Waterhouse, perencanaan arsitektur enterprise merupakan perencanaan yang didasarkan pada empat hal, yaitu arah dan tujuan organisasi, prioritas, strategi SDI, nilai pengamatan SDI, pengamatan praktis yang mendukung teori. Enterprise arsitektur dikonsentrasikan pada arsitektur yang meliputi hardware, software, dan network agar sesuai dengan misi, sasaran, dan tujuan organisasi untuk menjalankan proses bisnis organisasi. Berbagai macam paradigma dan metode digunakan dalam perencanaan enterprise arsitektur, di antaranya adalah Zetman, Togaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.